Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Julia Wistika Dewi, absen 22, kelas Manajemen SDMB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada LPD Desa Adat Kerobokan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Kekuatan suatu organisasi terletak pada manusianya, bukan pada sistemnya, teknologinya, prosedurnya, atau sumber dananya, menurut Ucana 1998. Pernyataan ini didukung oleh Robert E. Wood yang menyatakan bahwa sistem memang penting, tetapi kepercayaan yang utama harus selalu diletakkan pada manusianya daripada sistemnya. Keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuan tergantung pada peran aktif karyawan, di mana setiap karyawan dalam perusahaan harus mampu berkinerja dengan cara mempunyai motivasi tinggi, mempunyai pengalaman, dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga mengatur tenaga kerja manusia untuk menghasilkan kepuasan kinerja karyawan. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dapat dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, lingkungan kerja, sistem kompensasi, komunikasi, pengalaman kerja, aspek-aspek ekonomis, aspek-aspek teknis, dan perilaku-perilaku lainnya menurut Martoyo tahun 2000. Pengalaman kerja merupakan faktor yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang mempunyai pengalaman kerja yang lama cenderung mampu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. Selain pengalaman kerja, motivasi intrinsik juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi-motivasi yang ada pada diri setiap individu keluar dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar, dan setiap individu tersebut sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Faktor individual yang berhasil mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu adalah minat, sikap positif, dan kebutuhan. Menurut Herzberg, sebagian besar karyawan termotivasi bekerja bersumber dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik seperti untuk keberhasilan mencapai sesuatu, rasa tanggung jawab, kemajuan dalam karir, serta pertumbuhan profesional dan intelektual yang dialami. Dengan demikian, terciptalah suatu kepuasan dalam bekerja yang dapat dirasakan karyawan. Kepuasan karyawan juga menjadi salah satu faktor penting terhadap produktivitas karyawan tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada LPD Desa Adat Kerobokan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja, pengaruh komunikasi terhadap kinerja, dan pengaruh motivasi komunikasi secara simultan terhadap kinerja. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan LPD Desa Adat Kerobokan? Apakah komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan LPD Desa Adat Kerobokan? Yang ketiga, apakah disiplin kerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan LPD Desa Adat Kerobokan? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan LPD Desa Adat Kerobokan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan LPD Desa Adat Kerobokan. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan LPD Desa Adat Kerobokan. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, motivasi kerja. Menurut Sardiman tahun 2006, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Indikator menurut Sondang P. Siagian tahun 2008 mengemukakan bahwa satu daya pendorong, semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Namun cara-cara yang digunakan dalam mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berbeda bagi tiap individu menurut latar belakang kebudayaan masing-masing. Yang kedua ada kemauan. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi atau ada pengaruh dari luar diri. Kata ini mengindikasi ada yang dilakukan sebagai reaksi atas tawaran tertentu dari luar. Yang kedua ada komunikasi.
Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka, atau pengantar ilmu komunikasi. Harori de Laswell pada tahun 1960, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan akibat atau hasil apa. Indikator menurut Hutapea dan Nuriana tahun 2008, yang pertama ada pengetahuan, mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Yang kedua ada keterampilan, kemampuan dalam komunikasi dengan baik secara tulisan. Berikutnya ada disiplin kerja. Menurut Siswanto 2001, pengertian disiplin menurut Siswanto adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Indikator-indikator menurut Hasibuan tahun 2013. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang kedua ada teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat menentukan sikap kedisiplinan karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Yang berikutnya ada kinerja. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2006. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Indikator-indikator Anwar Prabu Mangkunegara 2009 mengemukakan bahwa yang pertama ada kualitas. Kualitas kerja adalah seberapa baik seseorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Yang kedua ada pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan. Yang berikutnya ada teori hubungan variabel. Hubungan motivasi terhadap kinerja karyawan. Menurut Rifai dan Sanggala tahun 2009, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Yang kedua menurut Hidayat tahun 2007, motivasi kerja mempunyai pengaruh positif yang signifikan dengan kinerja karyawan. Berikutnya, hubungan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Komunikasi merupakan hal yang paling penting dan harus terjadi antara atasan dan bawahan maupun sesama karyawan dalam suatu perusahaan. Hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan menurut Rahman dan Husnan tahun 2002. Disiplin adalah setiap perusahaan, perseorangan, dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatur kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Berikutnya ada hasil penelitian sebelumnya. Jurnal penelitian pertama dilakukan oleh Hermin Hendranto tahun 2013 yang berjudul Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Depo Pelita PT Pelita Satria Perkasa Soekarja adalah terletak pada objek dan variabel yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan oleh karyawan Depo Pelita PT Pelita Satria Perkasa Soekarja dengan mengambil variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan, sedangkan penelitian saat ini dilakukan terhadap karyawan LPD Desa Adat Grobogan dengan meneliti variabel motivasi, komunikasi, dan disiplin kerja. Yang kedua, jurnal penelitian kedua dilakukan oleh Rahman Restu Udayanto, jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan mengambil judul Pengaruh Komunikasi Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Coca-Cola. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Coca-Cola, Distribusi Indonesia, SO Singaraja yang berjumlah 46 karyawan. Yang berikutnya bab 3, kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir. Pengaruh motivasi X1 dengan kinerja karyawan. Pada suatu perusahaan, motivasi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh komunikasi X2 dengan kinerja karyawan. Pada suatu perusahaan, komunikasi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh disiplin kerja X3 dengan kinerja karyawan. Pada suatu perusahaan, disiplin kerja sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berikutnya, motivasi X1. Indikatornya kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian disiplin kerja.
Indikatornya tingkat kehadiran, jam kehadiran, memakai uniform, ketepatan waktu, kedisiplinan. Kemudian komunikasi. Indikatornya pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan makin baik, berpengaruh kepada kinerja karyawan dengan indikator target kerja, kepuasan hasil kerja, kemampuan pegawai, integritas dan inisiatif. Berikutnya ada hipotesis. Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD di Sadar Kerobokan. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada LPD di Sadar Kerobokan. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Kerobokan. Yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja, komunikasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Kerobokan. Bab 4, metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Kerobokan yang terletak di Jalan Raya Semer, Banjarpriatan, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Latar belakang pemilihan lokasi ini karena ditemukan masalah berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dan disiplin kerja dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Kerobokan. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh motivasi, komunikasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada LPD Desa Adat Kerobokan yang berjumlah 74 orang. Berikutnya ada identifikasi variabel. Menurut Sugiono, pada tahun 2012, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas X adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah motivasi X1, komunikasi X2, dan disiplin kerja X3. Yang kedua, variabel terikat Y adalah variabel yang tergantung dengan variabel lain. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel terikat adalah kinerja karyawan. Yang berikutnya, definisi operasional variabel. Menurut Nasir tahun 2006, definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi yang dibuat dapat berbentuk definisi operasional yang diukur ataupun definisi eksperimental. Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi X1. Motivasi merupakan hasrat di dalam diri seseorang menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal, mencapai tujuan. Maka, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Adapun indikator yang mempengaruhi efikasi diri antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan akibat apa atau hasil apa. Indikator yang mempengaruhi komunikasi antara lain pengetahuan, keterampilan, pemahaman, hubungan yang makin baik. Yang berikutnya ada disiplin kerja X3. Disiplin kerja adalah sikap atau perilaku seseorang karyawan yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan seseorang karyawan dengan penuh kesadaran dan ketulus ikhlasan atau dengan paksaan untuk mematuhi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai upaya memberi sumbangan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan perusahaan. Indikator yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain ketepatan waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang tinggi, ketaatan terhadap aturan kantor. Yang keempat ada kinerja atau X4. Kinerja merupakan sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya yang ditimbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai untuk mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja antara lain yang pertama ada loyalitas, semangat kerja, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, tanggung jawab, dan pencapaian target.
Populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Menurut Sugiono tahun 2007, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan ukuran populasi adalah banyaknya objek psikologis yang menjadi anggota sebuah populasi. Atas pemahaman tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di LPD di Sadar Kerobokan yang berjumlah 74 orang. Yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2007, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel adalah banyaknya objek psikologis yang merupakan anggota sampel. Pada umumnya populasi yang besarnya di bawah 100 sebaiknya diambil seluruhnya karena sebagai sampel, sedangkan populasi yang jumlahnya lebih besar dari 100 dapat diambil 10 atau 20% sampai 20% atau 20% sampai 30%. Mengingat jumlah populasi dan penelitian ini adalah hanya 74 orang, maka dengan sendirinya semua anggota populasi digunakan sebagai responden. Yang berikutnya ada uji analisis klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Yang kedua, uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai Fullarence dan variance inflating factor. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studi Viset delete residual nilai tersebut. Berikutnya ada analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat keputusan yang bersifat umum. Termasuk dalam analisis deskriptif antara lain dengan penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, pengukuran tendensitas sentral atau modus median dan mean, perhitungan penyebaran data, perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan perhitungan persentase. Berikutnya ada analisis diferensial. Yang pertama ada analisis linear berganda, yang kedua analisis korelasi berganda, yang ketiga ada analisis determinasi, yang keempat ada uji v-test, yang kelima ada uji T atau t-test. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramasanti.